Oke, jadi kemarin aku lagi ada rencana untuk pergi. Jadi kemarin untuk pergi sama temen buat makan malam hari Sabtu ke daerah Sunter. Tapi pas perjalanan itu aku kepikiran dan aku ngomong sama istri aku. Jadi aku keinget satu teman aku yang ngomong kayak nanti kalau udah dapet duit banyak baru deh rutin olahraga dan minum vitamin biar hidupnya sehat. Tapi di situ aku berpikir apa itu nggak kebalik ya gitu. Jadi sebenarnya kan kita harus ya kita olahraga dulu baru punya badan sehat gitu. Minum vitamin dulu pasti baru jadi nanti secara nutrisi kulit kita jadi bagus, hidup kita jadi bagus, badan kita jadi sehat gitu. Ya menurut aku harus ada sesuatu yang dibayar dulu gitu. Tapi kenapa orang berpikirnya kebalik? Mungkin ini jadi problem gitu ya. Karena menurut aku ini salah satu bentuk gratifikasi gitu. Iya, mau orang mau dapat dulu baru dia bayar apa yang dia nikmati gitu. Tapi menurut aku itu pola pikir yang sebenarnya kurang baik. Aku nggak bilang salah, tapi kurang baik karena apa ya, sejatinya kita harus melakukan apapun itu duluan gitu. Sebagai contoh, mungkin ya kalau kita lihat nih kalau di McD gitu, kita beli makan, nih kita bayar dulu baru kita makan gitu. Dan kalau misalnya hidup, contoh kita olahraga dulu, nge-gym dulu, baru punya badan bagus, baru punya badan yang proporsional gitu. Kita belajar dulu baru dapat nanti ulangan hasilnya bagus gitu. Ya menurut aku ya harus ada sesuatu yang dibayar dulu sebelum kita tahu hasilnya gitu. Dan menurut aku itu salah satu yang memang susah karena gratifikasinya di delay gitu, delayed gratification. Hasilnya itu kita nggak langsung dapat, rewardnya nggak langsung kita dapat gitu loh. Itu yang sebenarnya baik gitu, sebenarnya menurut aku baik gitu. Kita harus belajar delayed gratification karena ya sekarang memang lebih banyak yang instant gratification. Contoh ya apa-apa kita dapat secara instan gitu, dan menurut aku itu kurang baik buat mental kita sendiri itu ya. Contoh sekarang ini udah banyak banget nih apa yang namanya, kalau aku lihat ya banyak kayak vape dan segala macam itu kayak rokok elektrik itu kan, kalau kita mau kita langsung ambil kita isap gitu. Itu kan apa ya, apa yang kita mau kita langsung dapet gitu. Itu menurut aku membuat mental kita gratifikasi instan gitu. Jadi apapun yang kita mau kita langsung dapet, dan menurut aku ya di samping eh soal kesehatan ya itu akan melatih mental kita untuk jadi lebih ya menikmati secara instan, apapun secara instan gitu. Ya aku dulu juga sempat merokok dan segala macam, cuman sekarang aku udah berhenti karena menurut aku itu membuat, di samping soal kesehatan, itu akan membuat kita secara mental punya gratifikasi instan gitu. Jadi menurut aku itu yang harus dikurangin gitu. Kalau di sisi aku ya, ya menurut aku masuk akal sekali contoh seperti ya tadi kita olahraga dulu baru punya badan yang sehat. Jadi menurut aku nih nggak boleh dibalik prinsip-prinsip ini, karena prinsip-prinsip ini ya akan apa ya, akan terus kita hadapi dalam hidup gitu. Mungkin ada perdebatan gitu, mungkin yang kayak apa ya, contoh dulu olahraga dulu baru punya badan bagus, tapi tetap aja nanti ujung-ujungnya meninggal gitu ya. Menurut aku itu nggak relevan. Kenapa? Karena ya memang sejatinya nggak akan ada yang lamanya hidup gitu. Pasti akan ada satu jadwal kita ketika kita sudah selesai di dunia ini gitu ya. Kalau memang udah jadwalnya memang harus dipanggil ya kita dipanggil gitu loh. Tapi kan sebenarnya kalau kita pelajarin, kalau misalnya kita tetap olahraga terus, kita melatih mental kita untuk jadi lebih baik setiap hari gitu loh. Belajar terus setiap hari. Ya kalau gitu kalau emang kita berpatokan sama sama nanti pada suatu titik kita pasti meninggal, ya ngapain kamu usaha sekarang menjalani hidup? Ya udah, diem-diem aja. Tapi kan sebenarnya nggak gitu. Kita harus berusaha setiap hari. Aku ingat dulu almarhum papaku sempat bilang kayak, coba deh kalau hidup itu, hidup bekerja seperti kamu mau hidup 1000 tahun. Jadi usaha terus. Tapi berbuat baiklah seperti kamu mau mati besok gitu. Dan menurut aku, wow, itu make sense banget ya. Kayak wah itu besar sekali value-nya, besar sekali artinya. Jadi ya tetap usaha terus setiap hari lebih baik, belajar terus, berusaha terus, bekerja terus. Tapi kita baik sama orang seperti mau mati besok gitu loh. Ya itu kan harus berarti gitu. Kerja dulu, kerja terus, berusaha terus baru kita dapat hasil yang baik gitu loh. Dan menurut ini jangan sampai dibalik sih. Karena pola pikirnya jangan sampai salah gitu, mindsetnya jangan sampai salah. Kita nggak akan mendapatkan sesuatu kalau kita nggak berusaha. Nggak akan ada yang berubah kalau kita sendiri nggak mau berubah gitu loh. Jadi ini memang aku pun juga masih belajar dalam melihat hal-hal seperti ini gitu. Karena ya dulu aku ngerasa kalau kita flashback pasti dulu tuh lebih suram dibandingin sekarang gitu kalau aku pelajarin ya, karena balik lagi aku mau belajar terus jadi orang yang lebih baik setiap hari. Hasilnya belakangan ikut pasti akan naik level terus. Ya kayak main game juga lah contohnya, kita mungkin yang main Mobile Legends atau Dota gitu ya, kayak kita farming dulu
baru dapat goldnya, baru kita beli item. Berarti kan kita harus farming dulu, baru dapat item. Kita harus bekerja dulu, baru kita bisa dapat sesuatu, bisa dapat kesuksesan gitu loh. Memang butuh momentum yang tepat, karena kayak gini, kalau kita ngomongin sukses, usaha plus momen baru jadi sukses gitu. Tapi bagi intinya kan kita usaha dulu, jangan pernah dibalik. Gitu sih menurut aku ya. Memang nggak ada yang permanen, sesuatu pasti akan selesai. Ya usaha juga pasti akan ada ujungnya. Mau kita mulai untuk berusaha, pasti akan ada ujungnya untuk berusaha. Ujungnya itu mungkin kesuksesan atau apapun. Jadi kita harus fokus sama ujung dan hasilnya gitu. Karena balik lagi sih, kalau kita ngomongin usaha, usaha tidak akan mengkhianati hasil menurut aku. Apapun yang kamu tanam baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Itu nggak pernah nggak pernah lepas untuk aku bahas, karena menurut aku itu salah satu prinsip yang memang harus diterapkan dalam hidup. Selalu berbuat baik pasti akan berbuah baik gitu. Berbuat baik sama dengan berbuah baik. Nggak mungkin buat kita menabur hal yang baik, kita menuai hal yang buruk, ya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin kalau kita berusaha untuk jadi orang yang lebih sukses, kita menuai hasil yang tidak sukses. Nggak mungkin gitu, pasti itu rumusnya pasti. Tapi memang ada proses di tengah-tengahnya gitu loh. Dari tengah-tengah proses itu ya kita belajar banyak gitu. Jadi menurut aku, lagi mungkin pembahasan awal, jangan pernah dibalik prinsipnya kita harus bayar harga dulu, kita harus berusaha dulu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu, baru dapat rewardnya. Kenapa disebutnya reward gitu? Hasil dari suatu usaha kita dapat reward. Jadi jangan pernah dibalik, jangan pernah kita meminta reward dulu baru kita mengerjakan sesuatu. Menurut aku tuh nggak make sense. Nggak make sense kan? Maksudnya kayak kamu bayar orang dulu baru mereka berusaha. Nanti kalau mereka di tengah-tengah mereka udah nggak niat, jadi kita yang rugi gitu. Ya, karena menurut aku lebih masuk akal kita bekerja dulu baru digaji gitu loh. Masa minta gaji dulu baru kita kerja, kayak nggak make sense gitu ya kan. Itu sih, jangan pernah kebalik sih pola pikirnya. Jadi kemarin aku sempat keinget lagi, sebenarnya temen aku udah ngomong lama banget soal nanti kalau dapat duit banyak baru deh rutin olahraga dan minum vitamin biar hidup sehat. Tapi aku malah mikir kayaknya kebalik deh, kita harus berusaha dulu, olahraga dulu, ya sekarang konsumsi vitamin biar kita hidup sehat. Nanti kalau misalnya memang Tuhan kasih kesempatan kita untuk menikmati kesuksesan, ya berarti itu bonus gitu, ya nggak sih? Jangan pernah dibalik. Kalau dibalik sebenarnya kayak gini, kalau dapat duit banyak baru kita rutin olahraga dan minum vitamin gitu ya. Berarti kalau misalnya kamu nggak dapat duit banyak, kamu kan berarti nggak olahraga dan nggak minum vitamin gitu. Jadi gimana cara kita bisa nyampe di titik itu gitu, nyampe di dapat di duit banyak kalau tiba-tiba kita sarang-sarang udah sakit gitu. Ya sekarang kan sakit aja udah butuh biaya yang lumayan gede, gimana cara kita bisa dapat duit banyak gitu. Itu yang membuat aku berpikir sih, kayak pola pikirnya ada yang salah gitu. Dan menurut aku ini yang makanya aku mau bahas hari ini, dan kebetulan kemarin pas lagi ngobrol sama istri keinget. Jadi jangan sampai kebalik aja sih pola pikirnya. Mungkin itu aja yang mau dibahas. Kalau kamu ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ada pesan yang bisa diambil. Terima kasih.